Halo anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar hari ini. Hari ini kita akan belajar matematika, materi tentang membandingkan bilangan dengan simbol perbandingan. Ini adalah materi matematika di kelas 2 untuk tema 1, subtema yang kedua. Nah, membandingkan bilangan mempunyai langkah-langkah. Langkah-langkah membandingkan suatu bilangan, yang pertama, kita akan bandingkan angka mulai dari tempat ratusan terlebih dahulu. Nah, misalnya di sini Miss Alice punya angka 546. Ini adalah bilangan ratusan ya. Kita akan membandingkan angka yang terletak pada tempat ratusan. Dan yang kedua, jika di ratusan angkanya sama, maka kita bandingkan angka pada tempat puluhan. Jadi jika di tempat ratusan ini angkanya sama, kita akan membandingkan di tempat puluhan di sebelahnya. Kemudian yang terakhir, jika angka di puluhan pun masih sama, kita akan bandingkan angka yang terakhir, yaitu ada di tempat satuan. Nah, membandingkan bilangan dengan simbol perbandingan. Nah, kemarin kamu sudah membandingkan bilangan dengan menggunakan kata-kata. Kurang dari, lebih dari, sama dengan. Nah, kali ini kita tidak akan membandingkan dengan kata-kata kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Tetapi kita akan menggunakan dengan suatu simbol. Jadi perbandingannya kita akan ganti kata-kata yang 3 ini dengan suatu simbol. Oke? Simbol seperti apa yang akan kita gunakan? Nah, ini simbol yang pertama. Nah, tanda yang seperti ini artinya adalah lebih dari. Ya, tanda yang seperti ini artinya adalah lebih dari. Kemudian tanda atau simbol yang kedua seperti ini itu artinya kurang dari. Oke, nah tanda simbol yang terakhir seperti ini adalah sama dengan, yang artinya adalah sama dengan, berarti nanti angka yang akan kita bandingkan bernilai sama. Bagi kamu yang masih sulit membedakan tanda seperti ini, simbol seperti ini, nah Miss Alice di sini punya cara yang lebih gampang. Ini kan tadi tanda lebih dari. Kita tinggal menarik garis seperti ini. Ini artinya besar. Oke, nih seperti menyerupai huruf B. Artinya besar yang menandakan lebih dari. Oke. Nah, kemudian untuk yang simbol satunya lagi, ini adalah simbol kurang dari, kita menarik garis. Ini artinya kurang dari. Oke, artinya K, ini menyerupai huruf K yang artinya kurang dari. Semoga simbol yang seperti ini bisa membantu kamu dalam menuliskan lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Yuk kita masuk ke contoh soal yang pertama dengan alat bantu lebih dari dan kurang dari. Bilangan yang pertama, 136 dan 138. Oke, tadi langkah-langkahnya yang pertama adalah kita membandingkan dari angka ratusan dulu. Maka kita perhatikan ratusannya. Nah, di bilangan yang pertama, bilangan ratusannya, angka ratusannya adalah 1, bilangan yang kedua 1. Berarti bernilai sama. Karena tempat ratusannya sama, angka di ratusannya sama, maka kita bergeser ke puluhan. Di sini puluhannya 3, di bilangan yang kedua puluhannya 3, bernilai sama. Nah, untuk yang langkah terakhir yaitu untuk satuan, kita lihat yang terakhir. Di sini angkanya 6 satuan, dan di sini di bilangan kedua adalah 8 satuan. Maka 6 satuan kurang dari 8 satuan. Karena 6 ini lebih kecil kan dari 8. Maka bisa kita simpulkan bahwa
136 kurang dari 138. Simbol dari kurang dari yang ini adalah bentuknya seperti ini. Bisa kamu lihat ya, 136 kurang dari 138. Next, untuk contoh yang kedua. Kita masih memakai simbol bilangan yang kedua yang Miss Alice punya, yaitu bilangan pertama 385 dan bilangan yang kedua 358. Langkah yang pertama, kita lihat tempat ratusannya. Di bilangan yang pertama, bilangan angka ratusannya adalah 3, dan bilangan yang kedua angka ratusannya adalah 3, masih bernilai sama. Kemudian kita bergeser ke tempat puluhan. Di bilangan yang pertama ada 8 puluhan dan bilangan yang kedua ada 5 puluhan. Maka 8 puluhan lebih dari 5 puluhan. Sudah pasti 385 ini lebih dari 358. Kita memakai simbol seperti ini, yang tadi lebih dari, besar ya, 385 lebih besar dari 358. Oke, soal yang ketiga. Nah, di sini Miss Alice punya bilangan. Yang pertama adalah 258 dan bilangan yang kedua adalah 258. Mari kita cek mulai dari angka yang paling kiri, yaitu angka ratusan. Tempat ratusannya, yang pertama, untuk bilangan pertama itu adalah 2 ratusan, dan bilangan yang kedua adalah 2 ratusan bernilai sama. Untuk yang puluhan, di sini ada 5 puluhan untuk bilangan pertama dan 5 puluhan untuk bilangan yang kedua bernilai sama. Dan yang ketiga, untuk tempat satuannya, bilangan yang pertama adalah 8 satuan dan bilangan yang kedua adalah 8 satuan, maka bernilai sama. Nah, berarti perbandingan dari bilangan yang 258 dan 258 adalah sama dengan, karena ketiga nilai tempatnya bernilai sama. Oke, cukup sekian video pembelajaran materi untuk hari ini. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami apa yang sudah Miss Alice jelaskan. Semoga bisa membantu. Kalian akan mengerjakan latihan 8, ada di Google Classroom. Oke, semangat. Salam sayang buat semuanya. Tuhan memberkati. Bye-bye.